Memangnya ada apa? Kenapa matamu berkaca-kaca? Kita bersaudara. Tidak, ini tidak mungkin. Itu benar, Pak Lastri. Biungmu dulu menikah dengan Romoku. Tapi karena biungmu seorang manusia, dia tidak bisa diterima di kaumku. Begitupun dengan anaknya. Tidak, ini tidak mungkin. Suatu saat nanti, kamu pasti akan percaya. Pejamkan matamu sekarang dan jangan buka sampai aku perintahkan. Sekarang, kamu bisa membuka matamu. Jadi ini semua alasannya. Sudah 2 kali aku selalu diselamatkan oleh ular. Aku juga pernah dipatok oleh ular, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Apa itu? Ini adalah benda yang selalu dikejar oleh semua manusia. Mereka saling berlomba untuk mendapatkannya, bahkan saling membunuh. Iya, tapi itu apa? Ini mustika kaum kita. Mustika terkuat di bumi ini. Jadi itu yang dicari oleh Pawana selama ini? Bukan hanya Pawana, tapi semua orang mencarinya. Karena siapa yang mendapatkannya akan menjadi orang yang terkuat dan bisa menguasai apa saja. Sekarang kalian tidak perlu takut lagi. Karena siluman ular itu tidak akan berani mengganggu kalian. Hidup Nagapati! Hidup Nagapati! Tuan! Tuan! Tuan, Kenapa? Kanjeng Putri Trisha ditahan oleh Kanjeng Risa. Dia tidak diizinkan untuk kembali ke Istana Manguntur. Apa? Saat ini Kanjeng Putri Trisha tidak diizinkan untuk keluar kemanapun. Kurang ajar. Ini bisa merusak rencanaku. Sekarang aku sudah kembali. Jadi kalian semua harus kembali patuh kepadaku. Apa aku bilang? Kemarin itu, Radaka sedang liburan. Tapi kalian semua tetap membangkang. Sekarang, sambutlah kedatangan pimpinan kalian dengan gembira. Bagus. Mulai besok, aku akan membagi-bagikan emas lagi pada kalian. Rasakan ini dong, gak jelas. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Tidak berhasil. Aduh, tolong. Tolong. Mati! Radaka! Jangan kaku para penduduk! Krishna! Bisa. Krishna Lampir.
langsung luntur karena air jeruk. Itu satu-satunya kelemahanku, Lampir. Tapi celakanya, Krishna dan Andini tahu kelemahanku itu. Kau bisa lindungi aku kan, Lampir? Baiklah. Aku akan melindungimu dengan sinar iblis. Sekarang kamu aman. Air jeruk sudah tidak bisa lagi menyirami tubuhmu. Bagus, Lampir. Sekarang aku tidak akan lagi terkalahkan. Pak Lampir sama tongkat jelek itu, Gradaka, mereka semua kabur. Saya jamin mereka tidak bakalan kembali lagi ke kampung kita. Ayo, sekarang kita rayakan kemenangan kita. Jangan lagi. Pak Lampir. Cepat, ambil aja. Ayo cepat airnya. Biar dirasakan Gradaka. Ayo guyur lagi yang banyak. Ayo guyur lagi aku. Kenapa pada diam? Ayo guyur lagi aku. Mana air jeruknya? Cepat ambil lagi. Pantesan aku cari makanan tidak ada. Ternyata Bopo bawa makanan sini. Sini makanya. Jangan. Saya dumpret. Kok bawa gitu? Sama Krishna baik, aku tidak. Sebenarnya anak Bopo siapa sih? Aku atau dia? Anak dompet. Anaknya Bopo sekarang tuh adalah Krishna. Sebentar lagi Bopo akan menikahi biungnya. Kalau kamu bekas anak, karena biungmu telah mengkhianati Bopo dan sekarang mati masuk neraka. Mana ada anak bekas? Ada kamu. Bopo benar-benar jahat. Aku tidak sudi dibilang bekas anak. Sini makanya. Jangan. Bajil, bolehkah aku bertanya denganmu? Boleh. Apa yang kamu ingin tanyakan? Ayo. Apa kamu mencintaiku? Pasti sayang, pasti. Kalau kamu mencintaiku, pasti kamu akan melakukan sesuatu yang membuat aku bahagia. Tentu saja sayang. Ayo cepat. Apa yang sedang kamu inginkan, aku akan kerjakan. Kalau begitu, sekarang kamu pergi dari sini. Karena itu yang hanya bisa membuat aku bahagia. Kamu kok begitu sayang? Emang enak ditolak? Cepat pergi! Kaca, cepat ikut bapakmu! Cepat pergi! Cepat! Bisa deh lo. Cepat! Cepat pergi! Dengar ya. Mulai hari ini, aku perintahkan kalian semua untuk menggali emas sebanyak-banyaknya dan menyerahkannya padaku. Barang siapa yang melanggar peraturanku akan diberikan hukuman yang berat. Kalian paham? Paham, Lampir. Bagus. Aku tidak peduli kalian melakukan tugas ini karena sukarela atau terpaksa. Yang penting bagiku, kalian semua harus menyerahkan emas sebanyak-banyaknya padaku setiap hari. Sudah. Sekarang kalian pergi semuanya menggali emas. Pergi. Baik, Lampir.
Aku tahu kalian melakukan ini dipaksa Mak Lampir kan? Kenapa kalian mau dipaksa-paksa? Kenapa kalian tidak melawannya saja? Mau melawan bagaimana, Krishna? Yang ada, kita malah bisa mati dibunuh sama mereka. Iya, Krishna. Kamu sendiri saja tidak bisa melawannya. Apalagi kita. Lihat Gradaka, sekarang emas kita banyak. Kita kaya raya tanpa harus bekerja. Sekarang kita tinggal suruh orang-orang kampung yang bodoh itu mengumpulkan emas-emasnya dan menyerahkan kepada kita. Beres kan? Benar Lampir. Ide kamu ternyata lumayan cemerlang. Jadi Lampir sudah menyuruh warga untuk menggali emas dan menyerahkannya pada dia. Kalian semua pada payah. Mau saja dibodohi sama nenek peot itu. Kalian benar-benar payah. Mau saja dibodohin Mak Lampir. Seharusnya kalian dapat bagian. Tapi emas itu sudah dikuasai oleh Mak Lampir dan Gradaka. Kurang ajar. Lampir sudah menipu kita. Kita serang saja mereka, Biung. Tapi tongkat itu sangat kuat. Kita sudah bertarung melawan dia dan kita kalah. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Maksud kamu? Aku akan membantu kalian untuk menghajar Mak Lampir dan Gradaka itu. Kenapa kamu tiba-tiba berpihak ke kami? Bukannya kamu juga membenci kami? Kepentingan apa, Krishna? Mak Lampir itu terlalu serakah. Dia tidak mau membagikan emas itu sedikit pun pada warga. Jadi kamu ingin kami membagi warga juga? Ya, kita bikin perjanjian. Kalau kita menang, kalian menguasai emas itu. Tapi kalian harus memberikan bagian emas itu pada warga. Baiklah, aku setuju. Kita serang mereka malam ini. Randang, Inung. Aku punya rencana bagus untuk mengalahkan Mak Lampir sekaligus Arimbi dan kawan-kawannya. Rencana apa, Krishna? Ya, aku setuju. Ya, aku setuju. Lampir, keluar kamu Lampir. Lampir, keluar kamu Lampir. Lampir, keluar! Lampir! Keluar kau, Lampir! Keluar kamu Lampir. Lampir, cepat keluar. Iblis jelek. Mau apa kamu teriak-teriak di sini? Kami datang ke sini ingin meminta bagian emas. Kami tahu. Kamu yang memaksa warga untuk menggali dan menyetorkan emas itu pada kalian. Iya Lampir, kamu itu jangan curang. Kamu harus membagikannya ke kami. Bukankah itu perjanjiannya? Dasar gumpret, otak jelek. Beraninya kamu mengatai aku curang. Sebenarnya yang curang itu adalah kalian. Kalian yang lebih dulu punya rencana jahat dan menguburku hidup-hidup. Jadi kamu tidak mau membagi emas itu pada kami? Tidak akan. Kurang ajar. Kalau begitu, kita akan bertarung. Apa kalian bisa melawan kami berdua? Ayo, serang dia. Ya, ya, mereka sudah memulai pertempurannya. Ayo kita lakukan rencana kita. Baik, Bibi. Ayo coba. Ayo kita harus cepat mencarinya. Baik, Bibi. Iya, iya. Inung, kamu ke sana.
Ayo, kita harus bergerak cepat. Jangan sampai pertengkaran mereka keburu selesai. Ayo. Ayo. Ya. 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 Dumbret, ayo cepat. Kamu hajar Gradaka ini. Dasar Dumbret, kantong menyan bopal. Bobo Lara. Tak Dumbret, kamu mau nyeruduk lagi? Ah! Sudahlah, kita sudahi saja pertarungan ini. Kita semua sudah sama-sama lelah. Tidak akan. Sebelum kamu mau berjanji, kalau kamu akan membagi-bagikan emas itu, Lampir. Ya, baiklah, aku setuju. Dasar lampir Dumbret, kalau kamu mau bagi-bagikan emas, bilang dong, biar kita tidak capek-capek bertarung. Tahu nih Nenek Peot. Bocah tengik, diam kamu. Ayo kita semua masuk ke dalam untuk mengambil emasnya. Ayo. Asik. Akhirnya kita jadi orang kaya. Bobo gendong. Dasar Dumbret, Bopo juga capek. Pokoknya aku mau gendong. Woi lampir, tungguin. Mana emas itu? Di mana emasnya, Lampir? Emas itu aku taruh di sini. Gradaka, di mana emas-emas kita, Gradaka? Iya lampir, di mana emasnya? Kamu jangan coba-coba menipuku ya, Lampir. Aku bisa saja meruntuhkan gua ini dan menguburmu hidup-hidup. Hei Arimbi, memangnya emas itu aku telan kemana? Aku telan kemana? Cepat lampir, mana emas itu? Sial, perbuatan siapa ini? Bobo, ada emasnya 1, tapi kecil banget. Di mana? Itu Sial, perbuatan siapa ini? Krishna, terima kasih sekali kamu dan teman-teman kamu sudah membantu kami untuk mendapatkan emas-emas itu kembali. tidak apa-apa, Guru. Aku malah sedih kalau warga-warga itu dikerjai oleh malampir. Iya, sekarang kalian bisa tenang. Emas-emas itu sekarang sudah kami amankan. Jangan sampai Malampir tahu tempat penyimpanannya. Iya, Ku.
itu bisa gawat. Sekarang Kuwu dan semuanya tidak perlu lagi mengikuti perintah Malampir dan Gradaka. Iya, mereka tidak akan bisa mengancam kalian lagi. Bagikan emas-emas itu ke semua warga Kuwu. Kalau ada yang memerlukan lebih banyak, berikan saja daripada emas-emas itu diambil lagi oleh Malampir. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba Mak Lampir datang lagi dan meminta emas itu dikembalikan? Terus bagaimana pula kalau Mak Lampir mengancam kami? Tenang saja, Ku. Sekarang saatnya melanjutkan rencana berikutnya. Ayo kita serang Mak Lampir! Ayo. Sepertinya kita tidak ditakdirkan menjadi orang kaya, kan, Sah? Iya, Boko. Terus bagaimana? Kenapa kamu yang bingung? Biar saja Bopo yang bingung. Musuh-musuhku itu adalah kalian semua. Tongkat apuk, hati-hati ya kamu kalau bicara. Jangan mancing kami untuk marah, Gradaka. Itu mereka! Hei! Yuk, biar aku yang nangani. Kita tutup rapat lubang itu. Ayo, ayo. Kita sudah berhasil membendam Mak Lampir dan kocok-kocoknya. Terima kasih Nagapati. Terima kasih. Kamu sudah membebaskan aku. Dengar Trisya, aku membantumu. Itu tentu ada maksudnya. Sebagai jasaku ini, kamu harus bekerja sama denganku. Salah perkenalanku, Tuan. Aku Wisya. Aku Putri Ular, pimpinan dari Siluman Ular. Siluman ular? Iya. Jangan takut. Selama aku tidak diganggu, aku tidak akan mengganggumu. Aku ada tugas untukmu. Apa itu? Kamu harus membunuh Narirati. Membunuh Narirati? Iya. Dan kamu harus pastikan bahwa Narirati itu mati di tanganmu. Baiklah Nagapati.
itu jajarannya. Sarisya. Tolong! 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 Rati. Tolong! Rati. Rati. Ada apa, Rati? Ada apa? Bangun, bangun. Kenapa, Rati? Kamu tidak boleh mati. Sang Yang Widi tidak boleh mengambilmu secepat ini. Rati, kenapa, Rati? Kenapa? Bayinya mati. Sarisya. Ular. Sarisya bangun. Sarisya bangun. Jadi benar. Di sini ada siluman ular. Sarisya bangun. Ada ular, ada ular. Selamatkan diri kalian. Ini gawat. Bisa jadi kita menjadi korban berikutnya. Mari selamatkan diri kalian. Penyusup. Apa ada penyusup? Bukan penyusup, tapi ada ular yang memakan korban lagi. Hah? Ular? Ya, ular. Cepat cari ular itu. Tolong, ada ular. Tolong, ada ular. Tolong. Ayo periksa semua tempat. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan biarkan ular itu memakan korban lagi. Cepat kamu berpencar ke sana. Baik. Percuma saja, bodoh. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Sebaiknya kalian mulai mempersiapkan makanan mayat untuk putri junjungan kalian, Nari Raptis. Ayo lampir, buktikan kekuatanmu. Pecahkan tanah itu. Keluarkan kita. Ya Bajang, kamu juga. Di atas kuat, di bawah enggak. Kalian jangan diam saja. Ayo bantu aku. Ayo. Jangan banyak ngoceh kamu. Sial. Kita terlalu dalam. Tenaga kita tidak bisa menembus tanah itu. Masa dia raksasa tidak kuat? Diam, cucuku kecil. Bisanya hanya ngomong saja. Ikan sama Nam bisa diam. Bajang, Biung, dan eyangmu itu tukang ngamuk. Ayo coba lagi kekuatan kalian. Kurang ajar, Arimbi. Jangan kamu pedulikan bocah tengik dan botak ini. Mereka ini tidak bisa apa-apa. Yang penting sekarang, kamu bantu aku untuk menghancurkan tempat ini. Kurang ajar. Ampun, Kang Bobot. Jangan ketawa kalian. Coba kalian buktikan kekuatan kalian. Apa kalian bisa keluar dari tempat ini? Wah. Kita ditantangin nih Kansa. Ayo, kita buktikan kekuatan kita. Ayo. Kalian sekarang lihat kan? Udah, ayo kita keluar. Ngapain lama-lama di sini? Ayo cepat. Sial. Ini sangat sial. Akhirnya kita bisa mengalahkan mereka, Kansa. Ya Bopo, sekarang kita sudah menunjukkan kekuatan kita. Biar tahu rasa mereka. Sekarang mereka nggak bisa meremehkan kita. Ya sudah, aku ingin menjadi manusia lagi. Bopo, bagaimana mantranya? Mantra? Waduh, gimana ya? Gawat nih Kansa. Bopo lupa mantranya. Aduh, bagaimana nih Bopo? Masa kita jadi tikus terus? Krishna, kamu kemana saja, Nak?
Byung cemas menunggumu. Aku habis bertarung, Byung. Bertarung? Bertarung dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan Malampir dan anak buahnya? Lalu, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Byung. Byung tidak perlu khawatir dengan orang jahat itu. Memangnya kenapa? Karena orang-orang jahat itu sudah aku kurung di bawah tanah. Yang benar, Nak. Benar, Byung. Syukurlah kalau begitu. Kamu memang keponakan paman yang sangat hebat, Krishna. Biar aku yang melihat. Biar aku saja. Ada apa, prajurit? Maaf, Ketua. Ketua dipanggil ke istana segera. Kenapa tiba-tiba? Semuanya baik-baik saja, kan? Hamba hanya diperintahkan untuk memanggil Ketua bersama semua anggota keluarga. Bersama semua anggota keluarga? Kamandanu, ada apa, Ger? Bobo, kita semua dipanggil ke istana. Sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi. Jaga Dewa Batara, lindungilah kami. Kalau begitu, biar aku panggil Palastri dan Andi. Iya, Ger. Prajurit. Baik, Ketua. Tunggu. Atau jangan-jangan istana Manguntur sedang diserang lagi oleh siluman ular? Maaf, Kanjeng. Hamba tidak bisa berkata apa-apa. Jika hamba tidak diperlukan, hamba mohon pamit. Silakan. Kita bersaudara. Ini tidak mungkin. Itu benar, Pak Astri. Byungmu dulu menikah dengan Romoku. Tapi karena Byungmu seorang manusia, dia tidak bisa diterima di kaumku. Begitupun dengan anaknya. Tidak, ini tidak mungkin. Suatu saat nanti, kamu pasti akan percaya. Ada apa, Kamandanu? Palastri, kita harus segera pergi ke istana. Sekarang juga. Kita? Iya. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Karena itulah kita semua dipanggil. Jangan-jangan Rati sudah tahu tentang aku. Palastri, ayo cepat. Kita harus segera pergi. Iya. Bagaimana dengan tugasmu, Trisha? Ya, Tuan Nagapati. Apa kamu sudah berhasil membunuh Narirati? Ya, Rati sudah mati. Bagus. Kalau begitu, satu penghalang terbesar sudah tidak ada lagi. Itu berarti aku bisa menguasai Manguntur dan Kurawa. Dayang, apa yang terjadi? Dayang. Maaf, apa yang terjadi di sini? Aneh. Kenapa ditanya malah pergi?
Maaf Kanjeng. Apa yang terjadi? Maafkan aku. Ini semua salah. Maafkan aku. Apa maaf Kanjeng? Hamba sungguh tidak mengerti. Rati. Pak Lastri, maafkan aku, Pak Lastri. Aku sudah bersalah pada kamu. Aku pantas dihukum. Rati, ada apa dengan kamu, Rati? Memangnya kamu salah apa? Aku sudah salah besar. Kamu pantas menghukumku. Kenapa kamu aneh seperti ini? Lalu kenapa juga aku harus menghukummu? Baik kamu. Baik kamu. Bayiku? Kenapa Rati bayiku? Di mana bayiku? Kamu pantas menghukumku, Pak Lastri. Maafkan aku. Rati, Rati, jangan Rati, Rati, Rati. Sarisya, kamu anak yang begitu baik, begitu cantik. Tapi kenapa sang yang Widi mengambil kamu dengan cepat? Bagaimana yang harus menjawab, Nak? Hidup mati, semua kekuasaan Sayang Widi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu bagaimana dengan Adi? Dia pasti akan sangat membenciku jika tahu kalau aku telah membunuh putrinya. Kang Mas Dwipangga sedang mencari Renggala, Rati. Dia pasti tahu semua ini bukan salah. Sarisya, maafkan Bibi Rati ya. Bibi tidak bisa menjaga kamu dengan baik.
hatiku yang manis. Aku yakin adik Syahrisah tidak akan membenci Kanjeng Putri. Kanjeng Putri jangan menangis ya. Krishna benar, Ratu. Kita harus merelakan kepergian Syahrisah. Tolong, jangan perberat kepergiannya. Kita bersaudara. Ini tidak mungkin. Itu benar, Pak Astri. Biungmu dulu menikah dengan Romoku. Tapi karena Biungmu seorang manusia, dia tidak bisa diterima di kaumku. Begitupun dengan anaknya. Tidak, ini tidak mungkin. Suatu saat nanti, kamu pasti akan percaya. Maafkan Biung, nak. Maafkan Biung. Biung tidak bisa menjagamu dengan baik. Syahrisah, 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 anakku, Syahrisah. Di mana kamu, nak? Kamu di mana? Selamat tinggal, Salih. Beristirahatlah dengan damai di surgaku. Wajah cantikmu akan selalu Bibi kenang selamanya. Bibi akan selalu menyayangi kamu, nak. Putriku! 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 Tenanglah. Lepaskan aku, Komandan. Tenang, tenang. Lepaskan aku, Komandan. Aku ingin bersama putriku. Putriku. Tika, Pastri, Tika. Pastri, Tika. Biarkan putriku tenang di surga loka. Putriku. Biung sangat menyayangimu, nak. Biung sangat menyayangimu. Anak, Biung tidak akan membiarkan kematianmu sia-sia, nak. Biung berjanji, dimanapun Rasuleman itu berada, Biung akan menuntut balas. Bodoh! Kamu bilang Narirati sudah mati. Tapi kenapa bayinya Palastri yang mati? Aku benar-benar bingung, Tuan. Aku yakin aku sudah mematuk kakinya Narirati. Yakin? Kamu mematok dengan perasaan, bukan dengan mata.
Siluman bodoh! Kita harus segera mencari dan menangkap siluman ular itu, Komandan. Benar, Kanjeng. Jika kita tidak menangkapnya, ular itu akan terus mengancam kita. Hamba rasa bukan bayi itu sasaran utamanya, tapi sasaran yang sebenarnya kita belum tahu. Ya, aku sependapat denganmu. Ampun Kanjeng Gusti. Ada apa Dayang? Sudah 2 hari Kanjeng Putri Narirati tidak mau makan apa-apa. Dan setiap saat dia hanya menangis. Lalu, apa kamu sudah memujuknya? Tentu saja Kanjeng, tapi Putri Narirati tetap saja menolak dan hanya menangis. Ya sudah, pergilah. Permisi Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Izinkan hamba bertemu dengan Rati. Hamba akan bicara dengannya. Baiklah, silakan Komandan. Hamba mohon pamit. Rati, makanlah. Dari kemarin kamu belum makan apa-apa. Tidak. Aku sudah kenyang. Aku sudah membunuh seorang bayi. Aku tidak mau makan apa-apa lagi sekarang. Jangan bicara seperti ini, Rati. Kematian Sarisa bukan karena kamu. Ini semua salahku. Aku sudah membunuh putri sahabatku sendiri. Jangan salahkan dirimu, Rati. Lalu ini salah siapa? Aku yang tidur dengannya pada malam itu. Dan aku tidak bisa menjaganya dari ular-ular. Kamu jangan terlarut seperti ini, Rati. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Membaik? Apanya yang akan membaik? Kamu bisa bilang seperti itu karena kamu tidak berada di posisiku. Kamu tidak tidur dengan Sarisha pada malam itu. Rati, dengarkan aku. Sarisa sudah tenang di sana. Mungkin Kayangan adalah tempat yang terbaik untukmu. Ini sangat mudah bagimu, karena kamu bukan Boponi. Bagaimana jika nanti dipanggil kembali dan tahu kalau putrinya sudah mati? Aku sangat mengenal Kang Mas Dipangga. Dia tidak mungkin mempersalahkanmu. Seperti Pak Lastri yang tidak menyalahkanmu, Rati. Dan aku sudah menghancurkan kehidupan mereka. Sahabat macam apa aku ini? Harusnya mereka membunuhku untuk menebus nyawa Sarisha. Karena aku tahu, ular-ular itu datang untuk membunuhku, bukannya Sarisha. Lalu apa yang kamu inginkan, Rati? Kamu tidak bisa menukar nyawamu dengan nyawa Sarisa. Aku tidak ingin hidup lagi. Untuk apa aku hidup kalau aku sudah membunuh seorang bayi yang tidak berdosa? Rati, aku ingatkan sekali lagi. Ini bukan salahmu. Bukan kamu yang membunuh Sarisa, tapi ular siluman itu. Aku tidak bisa menjaganya, Kamandanu. Itu sama saja kalau aku yang membunuhnya. Putriku, Biung sangat merindukanmu, nak. Apakah kamu juga merindukan Biung? Bibi tidak mau keluar. Bibi selalu mengurung diri di kamar. Ini aku membawa makanan untuk Bibi. Bibi makan ya. Bibi tidak lapar, sayang. Lebih baik kamu bawa lagi makanannya keluar ya. Nanti Bibi sakit loh. Nanti adik Sarisha sedih kalau lihat Bibi sakit. Pak Lastri, jangan siksa dirimu lagi. Sarisa sudah pergi, dan dia tidak akan mungkin kembali lagi. Kamu bisa berbicara seperti itu, Kamandanu, karena kamu tidak pernah merasakan bagaimana kehilangan seorang anak. Aku memang tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Tapi aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Aku kehilangan biungku.
hidupmu masih panjang, Pak Lastri. Bukan berarti kehilangan Sarisa membuat hidupmu berakhir. Tolong Pak Lastri, jangan buat masalah ini semakin berat. Rati juga tidak mau makan dan minum. Dia terus saja mengurung dirinya di kamar. Rati? Iya. Dia terus merasa bersalah pada Sarisa. Maafkan aku, Kamandanu. Maafkan aku karena aku sudah menjadi beban pikiranmu. Kalau begitu, aku akan membujuk Rati. Terima kasih, Pak Lastri. Kamu tahu apa yang sudah terjadi dalam istana ini, Lasmi? Hah? Iya, Romo. Sepertinya keadaan sedang berpihak pada kita. Sekarang pasti Narirati sedang terpukul dan merasa bersalah sekali karena kematian bayi itu. Iya, Romo. Dan sekarang adalah bagaimana merencanakan rencanamu selanjutnya. Romo tenang saja. Aku yakin kalau aku bisa mengendalikan keadaan ini, sebentar lagi Kamandanu akan menjadi milikku. Romo sangat bangga padamu, Laksmi. Rencana kita pasti berhasil. Pasti, Romo. Tapi kamu tidak boleh terlalu sedih seperti ini. Kalau kamu selalu seperti ini, kamu bisa sakit. Palasri, aku benar-benar minta maaf pada kamu. Aku sudah salah besar. Kamu pantas menghukumku. Hukuman apa saja. Aku sangat pantas untuk menerimanya. Rati, kamu itu tidak bersalah. Mungkin Syarisa memang dilahirkan untuk melindungi Putri Manguntur. Hati kamu benar-benar mulia, Palasri. Kamu ini sahabatku, Rati. Aku tahu kamu tidak menginginkan peristiwa seperti ini. Kamu harus makan. Kalau kamu tidak makan, itu sama saja kamu tidak menghargai pengorbanan bayi Syarisa. Kamu sendiri, kenapa kamu tidak makan, Palasri? Kamu tahu dari mana kalau aku belum makan? Wajah kamu sangat pucat, dan aku tahu kamu hanya memikirkan Sarisya. Tapi kamu hanya berpura-pura tegar di hadapanku. Aku ini seorang ibu, Rati. Tidak ada orang yang tidak sakit hati kalau anaknya meninggal. Aku sudah kehilangan putriku. Dan aku tidak mau kehilangan kamu, Rati. Kamu tidak perlu minta maaf. Ini bukan kesalahan. Mulai saat ini kamu tidak boleh menangis. Hapus air matamu. Kita harus menjadi wanita yang kuat. Kita tidak boleh lemah. Kita harus bersatu untuk membalas kematian Syarisa. Kamu juga, Palasri. Kamu tidak boleh menangis lagi. Kalau kamu terus menangis, kita tidak akan mungkin bisa membalaskan dendam Sarisya. Kacau, Romo. Sekarang semuanya kacau. Kacau? Apa maksudmu, Lasmi? Iya, Romo. Gara-gara kematian bayi itu, sekarang Rati dan Palasri bersatu. Lasmi, dari dulu kan kamu sudah tahu kalau mereka selalu bersatu. Tapi ini beda, Romo. Sekarang mereka bersatu untuk membalas dendam atas kematian bayi itu. Dan ini bisa membahayakan buat kita berdua, Romo. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Lasmi? Romo juga tidak tahu harus berbuat apa. Romo pusing, Lasmi. Dasar ular bodoh. Hati-hati kalau bicara. Iya, kamu memang bodoh. Kamu bukan yang membunuh Rati, tapi malah bayi itu yang kamu bunuh. Gara-gara kebodohan ini, semuanya kacau.
Oh, jadi itu yang Kanjeng takutkan? Biar saja. Biar mereka bergabung di satu. Mereka tidak akan bisa mengalahin aku. Mereka berdua akan mati. Itulah kebodohanmu, Trisha. Kamu belum pernah mendengar pepatah bahwa lebih mudah menghadapi singa yang kenyang daripada singa yang lapar. Aku udah takut. Aku udah yakin aku bisa mengatasi mereka. Oh, bagus kalau begitu. Buktikan kalau ucapanmu itu tidak hanya omong kosong. Andini? Andini sayangku. Siapa yang memanggil? Aku ada di sini. Lihat aku, sayang. Jangan takut, sayangku. Ini aku, Kang Mas Bajil. Aku calon suamimu. Bajil? Iya, sayangku. Aku tidak bisa lagi berubah menjadi manusia karena aku lupa mantranya. Sekarang aku harus bagaimana, sayangku? Aku tidak mau terus terkurung di dalam tubuh tikus ini. Sayangku, jangan pernah memanggil aku seperti itu. Lebih baik sekarang kamu angkat kaki dari sini. Cepat pergi. Aku ini kan calonmu. Kamu tidak boleh jahat begitu padaku, sayang. Kamu harus membantuku, sayang. Bantu aku keluar dari tubuh tikus ini. Pergi! Ada apa, Biung? Ini, Nak. Cepat suruh dia pergi dari sini. Aduh, kenapa kamu jahat sekali, Krishna? Aku ini kan calon bopomu. Bajil. Bagaimana caranya aku harus mencari pembunuh putriku? Ada yang ingin aku tunjukkan padamu. Apa itu? Ini adalah benda yang selalu dikejar oleh semua manusia. Mereka saling berlomba untuk mendapatkannya, bahkan saling membunuh. Iya, tapi itu apa? Ini mustika kaum kita. Mustika terkuat di bumi ini. Wisya. Pasti Wisya bisa membantuku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Siapapun yang sudah membunuh putriku harus merasakan hal yang sama. Tenang, Syarisa. Biu akan membalaskan kematianmu. Yunda Palastri, entah kapan aku bisa bertemu denganmu lagi. Rasanya aku ingin menemuimu dan menceritakan semua tanggung jawabku yang harus aku jalani sebagai putri dan sebagai kakak yang tidak tahu kemana adiknya pergi. Tapi aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Hormat kami, Kanjeng. Ada manusia yang ingin menghadap dan menemui Kanjeng. Manusia? Dia tidak mungkin Yunda Palastri. Siapa dia? Manusia itu yang pernah Kanjeng selamatkan. Suruh dia masuk. Aku akan menemuinya. Baik, Kanjeng. Masuklah, Kanjeng putri kami ingin menemuimu di dalam. Terima kasih. Yunda, apa yang kau katakan? Aku mohon, cuma kamu yang bisa membantuku, adikku. Maafkan aku, Yunda. Aku senang Yunda mengatakan itu. Tapi, apa yang merubah pikiran Yunda secepat itu? Aku mohon, Wisya. Aku tidak mementingkan tahta. Yang aku inginkan hanya satu. Rubahlah aku menjadi siluman ular. Bangunlah, Yunda. Itu semua tidak ada artinya. Tahta dan mustika ini adalah milikmu. Tapi, apa yang sudah membuat bersikeras seperti ini? Aku ingin membalaskan dendamku. Katakanlah padaku, aku bisa membantumu, membalaskan semua dendammu. Bahkan, nyawa pun akan aku berikan untukmu. Tidak. Aku ingin membalaskan dendamku dengan tanganku sendiri.
ada yang sudah membunuh putriku. Yunda memiliki putri. Benar. Kenapa Yunda tidak pernah bercerita padaku? Apa Yunda sudah menikah? Aku memang sudah menikah. Dan putriku itu bukan lahir dari rahimku sendiri. Tapi aku sangat menyayangi putriku. Bagiku putriku adalah segalanya. Aku sudah kehilangan suamiku. Dan saat ini, aku kehilangan putriku. Maka daripada itu aku harus mencari siapa pembunuh putriku. Siapa yang tahu membunuhnya? Biar aku yang mencarinya. Dia bukan manusia. Dia dari kaum kita, Wisya. Aku tidak pernah membiarkan kaumku keluar dari hutan ini. Jadi tidak mungkin kalau kaumku yang membunuh putrimu. Maka daripada itu, rubahlah aku menjadi siluman ular. Karena hanya dengan merubah aku menjadi siluman ular, aku bisa mencari tahu siapa pembunuh putriku. Biarkan aku yang mencarinya. Aku bisa melakukannya. Kalau kamu ada di posisiku, apakah kamu akan menyerahkan dendammu pada orang lain? Bukan membalasnya dengan tanganmu sendiri. Aku akan melakukannya dengan tanganku sendiri. Ini permohonanku yang terakhir. Kalau dengan merubahku, aku harus menerima tahta dan mustika itu. Aku bersedia, Wisya. Karena yang terpenting hanya satu. Aku harus membalaskan dendamku. Kamu tetap bisa menjadi manusia dengan kekuatan yang sama denganku. Terimalah tahta dan mustika awal dari keluarga kita. Dan Yunda tidak perlu hidup seperti kami. Ada apa kita disuruh kumpul di sini? Wah, pasti ada hal yang besar. Rakyatku, hormat kami, Kanjeng. Wahai rakyatku yang kucintai, 3 hari lagi aku akan turun tahta. Kanjeng memangnya mau kemana? Kanjeng sakit. Tenanglah, tenang. Aku baik-baik saja. Aku akan menyerahkan tahta dan mahkotaku kepada dia yang lebih berhak. Siapa ya? Pasti adiknya. Yang mungkin adiknya sudah berhasil. Wahai rakyatku yang kucintai, 3 hari lagi aku akan turun tahta. Kanjeng memangnya mau kemana? Kanjeng sakit. Tenanglah, tenang. Aku baik-baik saja. Aku akan menyerahkan tahta dan mahkotaku kepada dia yang lebih berhak. Siapa ya? Pasti adiknya. Yang mungkin adiknya sudah berhasil. Tenanglah. 3 hari lagi putri yang baru akan menduduki tahta. Dan aku mohon kepada kalian untuk mendukungnya, menghormati dan mencintainya seperti yang kalian lakukan padaku. Baik, Kanjeng. Andini sayangku, Krishna, calon anakku, keluarkan aku. Diam kamu baru jelek. Jika aku melepaskanmu, maka kamu pasti akan menjadi santapan para kucing. Jadi itu alasanmu mengurungku di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan menurut padamu. Jangan banyak bicara kamu. Ini makan. Meskipun kamu selalu bilang membenciku, tapi hatiku tidak akan pernah bisa menipu. Apa kamu bilang? Ayolah Andini, jangan menipu hatimu lagi. Katakan saja, kamu memang cinta padaku. Buktinya, kamu memberikan aku makan dan begitu perhatian padaku. Diam kamu marmut jelek. Aku juga sebenarnya malas memberikanmu makan. Cuma kalau aku tidak memberikan kamu makan, kamu pasti akan mati. Andini sayangku, kamu mau kemana? Ayo temani aku makan. Krishna! Kamu kenapa kelihatannya sedih? Kamu sudah tahu, Laras sudah pindah ke tempat kakeknya. Iya, aku tahu. Tapi kamu jangan sedih. Dia bertemu aku. Kata dia akan balik lagi ke sini setelah bulan purnama. Yang kamu bilang itu benar apa tidak? Apa kamu berpikir aku akan membohongi sama kamu, Krishna? Terima kasih ya.
Kansa, tapi dia di mana? Ya benar kamu Krishna. Ini aku Kansa. Di mana? Ya, ini aku. Kenapa kamu bisa kayak gini? Bagus sekali. Orang kayak kamu dan bapak kamu, ini hukuman yang paling pantas. Yang bilang begitu. Aku sudah bertobat. Aku menjadi anak yang paling baik. Kita tidak percaya sama kamu. Aku benar-benar janji tidak mau bandel lagi. Baik, Kansa. Tapi aku tidak tahu caranya merubah kamu menjadi manusia lagi. Tidak apa-apa. Tapi aku boleh kan tinggal sama kamu? Baik. Kamu boleh tinggal bersamaku. Terima kasih ya, Krishna. Sama-sama. Biyung. Krishna, marmut siapa lagi yang kamu bawa, nak? Ini aku, Kansa, Bibi. Kansa? Yung, Kansa sama seperti Paman Bajil. Dia lupa mantranya untuk berubah lagi jadi manusia. Bagaimana kalian tahu? Untuk sementara, bopomu tinggal di sini, Kansa. Bopoku tinggal di sini, Bibi. Apa boleh aku tinggal di sini? Yung, kasihan Kansa dan Paman Bajil. Dia boleh tinggal di sini ya. Aku mohon Bibi tolong aku. Baiklah Kansa, kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Asik, terima kasih Bibi. Iya, sama-sama Kansa. Sekarang kamu senang kan Kansa? Ya Krishna, terima kasih ya Krishna. Rati, maaf kalau aku mengganggu. Ada yang aku ingin bicarakan kepadamu, tapi aku ingin berbicara empat mata. Baiklah. Kalian tolong keluar dan tutup pintunya. Baik, Angel. Ada apa, Pak Asri? Sebelum aku berbicara, aku mohon kamu berjanji kepadaku. Tolong rahasiakan masalah ini. Karena hanya kamu, Rati, yang tahu tentang rahasia ini. Kamu bisa mempercayaiku. Terima kasih, Rati. Aku harus memberitahukan semua ini sebelum aku pergi meninggalkan istana Manguntur. Memangnya kamu kemana? Aku ingin pergi ke duniaku yang baru. Dunia ular siluman. Maksud kamu ingin ke sana pasti karena ingin balas dendam Sanisha. Jangan, Pak Asri. Itu bisa membahayakan nyawa kamu sendiri. Bukan begitu, Rati. Aku memang akan mencari siapa pembunuh anakku. Tapi kenapa aku harus ke sana? Karena sebenarnya di dalam tubuhku mengalir darah ular siluman. Apa? Pak Lasri, apa aku tidak salah dengar? Aku tidak berbohong. Demi jagat Dewa Batara, aku ini memang keturunan ular siluman. Bagaimana bisa begitu? Rati, biungku adalah manusia biasa, tetapi Romoku, dia adalah keturunan ular siluman. Lalu, kamu sendiri? Aku manusia biasa. Meskipun begitu, aku ini adalah putri kerajaan ular siluman. Aku tidak bisa mempercayai semua ini, Pak Lasri. Percayalah, Rati. Ini benar. Sebenarnya aku juga tidak mau menerima tahta ini. Tapi aku terpaksa harus menerimanya. Untuk membalaskan kematian anakku. Karena hanya dengan menjadi putri kerajaan ular siluman, aku akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan dengan cara itu, aku akan sangat dengan mudah menemukan siapa pembunuh anakku. Dan aku akan membalas dendam kepada Pawana. Baiklah. Aku doakan agar kamu bisa mencapai tujuan kamu. Dan aku berjanji, aku akan merahasiakan semua ini. Terima kasih, Rati.
Nyai, apa Nyai tahu di daerah sini ada pawang ular? Tidak ya. Terima kasih banyak kalau begitu. Permisi Kisanak. Iya Tuan. Apa Kisanak tahu tempat pawang ular di daerah ini? Coba saja Tuan ke daerah sana. Terima kasih banyak. Baik. Permisi Kisanak. Ya. Apa Kisanak tahu tempat tinggal pawang ular di daerah ini? Di sini tidak ada pawang ular, Kisanak. Coba Kisanak cari ke desa sebelah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Sudah berhari-hari aku mencari Pawana. Ke hutan, ke gua, desa demi desa aku datangi. Tapi masih belum juga ketemu. Harus aku cari kemana lagi, Pawana? Paman. Ada apa, Nduk? Aku mohon pamit untuk kembali ke rumahku. Paman. Ada apa, Nduk? Aku mohon pamit untuk kembali ke rumahku. Kembali? Kenapa? Apa kamu tidak suka tinggal di sini? Bukan begitu, Paman. Karena setiap sudut-sudut rumah ini mengingatkanku kepada putriku Syarisa. Sakit, Paman. Ini benar-benar sakit. Paman bisa mengerti perasaan kamu, Palastri. Tapi kamu di sana tinggal sendirian. Apa tidak sebaiknya kamu tinggal di rumah ini? Paman sudah menganggap kamu sebagai putri Paman sendiri. Aku tidak bisa, Paman. Justru itu akan mengingatkanku kepada Syarisa. Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, Paman tidak bisa memaksa. Dan rumah ini akan selalu terbuka untuk kamu. Terima kasih, Paman. Kalau begitu aku mohon pamit. Jaga diri kamu baik-baik. Syarisa, Biung sangat merindukanmu, nak. Semoga engkau tenang di alammu. Biung berjanji, Biung akan membalaskan kematianmu. Biung bersumpah, Biung akan membunuh orang yang sudah membunuhmu. Paman rasa kamu tidak perlu melakukan ini, Palastri. Mencari pembunuh Sarisa itu sangat berbahaya. Doakan saja aku, Paman. Hidup pun rasanya sudah hampa. Sebelum aku bisa menemukan siapa pembunuh anakku. Kalau begitu, biarlah Kamandanu menemani kamu. Iya, Palastri. Jangan. Maksudku,
Aku tidak mau merepotkan orang lain. Palastri, kamu harus ingat, Sarisa adalah keponakanku. Jadi aku juga bertanggung jawab untuk mencari pembunuhnya. Kamandanu, kamu adalah kepala prajurit Istana Manguntur. Jadi kamu harus memiliki tanggung jawab yang lain. Kamu harus bisa memimpin Istana Manguntur. Dan kamu juga harus melindungi Rati. Palastri, kalau itu sudah menjadi keinginan kamu, Paman cuma bisa mendoakan. Berhati-hatilah, Bu. Terima kasih, Paman. Aku mohon pamit. Kamandanu, kalau suatu saat Dwi Pangga kembali, tolong sampaikan permintaan maafku kepadanya. Karena aku tidak bisa menjaga Syarisa dengan baik. Sudahlah, Palastri. Lupakan masalah itu. Bagaimanapun, ini adalah takdir. Kamu harus percaya itu. Aku pergi dulu, Kamandanu. Jaga dirimu, Palastri. Pangga. Bopo, maafkan aku. Maafkan aku, Bopo. Aku telah gagal mencari Pawana. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Ke hutan, desa demi desa. Tapi tetap saja tidak ketemu, Bopo. Sudahlah, Ger. Tidak apa-apa. Kang Mas? Dimas, maafkan aku. Aku sama sekali tidak bisa diandalkan. Kang Mas, suatu saat nanti, Pawana pasti akan keluar dari tempat persembunyiannya. Ger, masuklah. Bersihkan badan kamu dan istirahatlah. Palastri, Bobo, di mana Syarisa? Palastri juga tidak ada. Bobo, di mana Syarisa? Palastri juga tidak ada. Apa mereka menginap di Manguntur? Palastri tidak ada di Manguntur, Kang Mas. Lalu kemana dia? Dia pergi ke desanya. Pasti Syarisa ada bersama Palastri, kan? Bobo, aku pamit dulu. Aku rindu dengan Syarisa. Tidak, Ger. Bukan Palastri yang membawa putri kamu.
Lalu Syarisa ada sama siapa? Ada apa ini? Kenapa kalian diam? Cepat katakan, di mana putriku? Di mana Syarisa? Cepat! Ger, Sang Hyang Widi telah menjemput putri kamu. Apa maksud Bopo? Putri kamu sudah tiada, Ger. Tidak. Tidak. Jasadnya sudah kami hanyutkan di sungai, Kang Mas. Maafkan aku, tidak bisa menjaga Syarisa. Apa yang terjadi dengan putri Mas? Kenapa dia bisa meninggal? Cepat katakan apa yang terjadi, Dimas! Ular siluman itu telah mematuk putri kamu. Kenapa kamu ambil putriku di saat aku tidak ada? Apa salah bayi tak berdosa itu? Kenapa kamu tega mengambilnya dariku, Dewata? Sabarlah, Ger. Ini mungkin yang terbaik buat putri kamu. Buat cucu Bopo. Lalu, sekarang di mana Palastri, Bopo? Dia baru saja pergi, Kang Mas. Dia pasti sangat terpukul. Palastri, Dipangga, Palastri, biarkan Kang Mas kamu pergi. Pasti dia akan kembali, Ger. Bopo, sekarang aku bisa merasakan apa yang dirasakan Rati. Aku sendirilah yang membawa keponakanku ke Manguntu. Tapi aku tidak bisa melindunginya. Jangan salahkan diri kamu. Ini sudah takdir, Ger. Kenapa kalian membunuh ular ini? Ya saja, mereka juga sering menyerang kami. Ular ini kan luar biasa. Ular ini tidak menyakiti kalian. Ada apa ini? Ada ular, Tuan. Ular? Apa ular siluman? Kami tidak tahu. Lalu kemana sekarang ularnya? Sudah dibawa sama perempuan tadi. Ular ini kan luar biasa. Ular ini tidak menyakiti kalian. Ada apa ini? Ada ular, Tuan. Ular? Apa ular siluman? Kami tidak tahu. Lalu kemana sekarang ularnya? Sudah dibawa sama perempuan tadi. Kang Mas.
kematian dia. Dia pasti sangat terpukul, Lir. Syarisa, anakku. Kenapa kamu pergi secepat ini? Kenapa kamu tinggalkan Bopo, nak? Kenapa? Kembalilah, Syarisa. Bopo rindu padamu. Biarkan dia menyendiri, Ger. Dia butuh waktu untuk menumpahkan kesedihannya. Aku bersumpah. Aku akan membalaskan dendammu. Aku akan membunuhnya. Aku bersumpah, Syarisa. Aku bersumpah.